Dan kita berharap cita-cita Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi hingga 8% terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Mohon maaf Pak Prabowo, saya sapa beberapa hal supaya Pak Prabowo ingat, karena beliau di Bali menunggu kehadiran Pak Prabowo tapi tidak sempat hadir. Saat muktamar di Bali, beliau sangat berharap bisa bertemu misalnya Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar, Al-Mukarram Kiai Syihab, Al-Mukarram Kiai Badawi, Al-Mukarram Kiai Arifin Junaidi, Al-Mukarram yang memimpin doa Kiai Kafabe, ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh jajaran Dewan Syuro, DPP PKB yang saya muliakan, seluruh jajaran Dewan Tanfid yang saya banggakan, para wakil ketua umum, sekjen, dan seluruh jajaran. Wakil ketua umum Pak Prabowo, saya perlu sampaikan sedikit, ada tambahan wakil ketua umum tenaga lama tapi baru, yaitu Pak Rusdi Kirana. Pak Rusdi Kirana kita jadikan wakil ketua MPR karena Pak Rusdi itu di PKB itu terkenal sebagai jembatan Republik Indonesia. Karena tanpa batik dan layan Indonesia tidak akan tersambung jembatan satu dengan yang lain. Jadi kita jadikan wakil ketua MPR supaya jadi negarawan, kira-kira begitu. Saya juga perlu garis bawahi untuk memperkenalkan tenaga baru wakil ketua DPR RI, Pak Haji Cucun Samsur Rizal. Ini selain anak buah saya, anak buahnya Pak Dasko. Baru tahu ya? Enggak. Yang saya banggakan para ketua DPW se-Indonesia, yang saya banggakan para ketua DPC se-Indonesia, yang saya banggakan para pimpinan DPRD Provinsi se-Indonesia, pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia, ketua-ketua fraksi yang saya banggakan di seluruh Indonesia. Tentu terima kasih atas kehadirannya, pada datang ke sini bayar sendiri, cari hotel sendiri. Saya tahu aspirasinya hanya satu, Bapak DPRD ini mohon diperhatikan nasibnya. Jadi DPRD ini sangat bersemangat ketika dapat kabar Bapak Presiden terpilih akan hadir. Salah satu yang membuat mereka semangat, siapa tahu nasib menjadi lebih baik. Zaman DPRD, zaman Presiden Pak SBY, DPRD ini istilahnya masih lumayan lah, ada banyak biaya transport. Namanya lumsum. Tapi sudah 7 tahun ini hilang lumsum dari peredaran. Jadi sebetulnya sudah lama mau demo, Pak. Sudah lama mau demo, tapi nggak jadi karena hakim-hakim lebih dulu demonya dibanding mereka. Jadi saya tahu ketika mereka saya undang dan sekaligus dapat kabar Bapak akan hadir, semangatnya luar biasa. Karena jadi ketika saya mengajak salah satu anggota DPRD ke satu agenda rapat koordinasi nasional ini adalah agar legislatif eksekutif di daerah berkontribusi seperti masa lalu, berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari kekuatan ekonomi daerah. Dan kita berharap cita-cita Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi hingga 8% terwujud dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Salah satu sederhana Bapak meninjau saja Perpres nomor 33. Kalian jangan terlalu reaktif. Terlalu kelihatan kalau miskin.
Jadi peninjauan terhadap PP 33 yang memungkinkan tugas-tugas DPRD bisa berjalan dengan optimal karena rata-rata APBD kita juga mampu menjadi dan menyangga seluruh tugas-tugas DPRD. Jadi saya mohon betul Bapak, kehadiran Bapak ini kami menitipkan teman-teman saya, kalau saya sih DPR RI lebih aman ya dulu. DPRD ini supaya lebih aman lagi menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, merevisi PP 33 sebagai agenda pertumbuhan ekonomi daerah. Bapak Presiden terpilih yang saya muliakan, kami 3 hari ini akan membahas berbagai agenda-agenda penting kontribusi daerah di dalam pembangunan nasional. Kami meyakini sepenuhnya kami punya kesempatan dan punya kewenangan yang sangat relevan untuk berkontribusi di dalam mendongkrak dan menggerakkan ekonomi dan pembangunan nasional. Sehingga 3 hari ini selain kita mensinergikan agenda-agenda pembangunan nasional, kita juga mensinergikan apa yang menjadi harapan kita semua. Insya Allah presiden baru, harapan baru, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Selama 3 hari ini Bapak Prabowo yang saya muliakan, teman-teman DPRD ini juga bersinergi dengan berbagai kelembagaan nasional. Kami juga minta Bappenas, minta Menteri Keuangan, minta berbagai eselon 1 yang relevan untuk kita ajak bicara sinergi antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah. Ada 3 aspek yang penting Bapak. Yang pertama, ketika Gus Dur jadi presiden, dibentuklah namanya Kementerian Otonomi Daerah. Lalu daerah muncul sebagai kekuatan baru, muncul pemimpin-pemimpin baru karena otonomi yang penuh. Pada pemerintahan Pak SBY, dievaluasi karena apa? Karena pemimpin daerah menjadi raja-raja baru. Raja-raja baru. Tapi itu dampak negatif dari kewenangan berlebih atau kewenangan yang bagus yang diberikan kepada daerah. Lalu revisi mulai dilakukan dan kemudian mulai terjadi sentralisasi. Tapi nilai positif dari otonomi daerah itu apa? 3 hal. Yang pertama, kontribusi pertumbuhan ekonomi sangat bagus. Pertumbuhan bisa sampai 7%. Yang kedua, penyerapan anggaran sangat efektif. Yang ketiga, mereka sangat kreatif dalam membangun agenda-agenda pembangunan di level masing-masing.